kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita nggih. Untuk kita ini macam-macam nggih. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Nggih kula baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Nggih ulang lagi kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikir ya. Kula nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi-mugi jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip karek bedua-bedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantese bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrahnya Allah, betapa kudrahnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudrah Allah. Ngene ku dekne roh nak materine kok bumi dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan nggih. Tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khota'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Ndak ra padha wae, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan.
Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo nang kuburan. Maksud di Khalillah lho. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka nakir tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang udah menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe ngerti-ngerti urip mati yo ora roh karepe pas mati sampean petanginna yo ora roh karepe pokoke wa mata syauna illa ya syawah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan lah. Ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah. Disebut kalimatu haqqin. Alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saya tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Semoga wale. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak anaknya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam loh qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Sekuaco kabeh sene. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari ora kan nak wingi sebut. Kira 70 ya? 70. Wahyu kabeh ora ono sing kriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP membuat ceblok nang neraka itu cebloke ngenteni
70 tahun. Betapa dalamnya. Ngentakno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kok nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ana makanan, ana minuman, ana wong wayah, ana pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan usopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau janggal kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, suwi ra barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimanapun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon entuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing nggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso.
Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng, lha ngape melepuk nganggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Lho kok aneh. Wong sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara nglafatno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mbok yen ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah itu, tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafatkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi misalnya ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita.
Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab niku. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu udah bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mengenai disebut wa kanal insanu zaluman jauh lah wis goblok aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal ndak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang ndak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Mau kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras loh. Para waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis cekek.
Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras, maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo yen ambek jenengan udah saya kaca akhir. Lah kena apa? Cok seneng duit kulo. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan, berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono iku ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia ya pokoknya ronde ini kalah, tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suweneng mbek kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Mulane cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan.
Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ana swarga fadhole pangeran apa butuh ngono barang. Nah, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi apa ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh gojlok, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita biming qobliyada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono anggar wong soleh rapati ngalim, anggar sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula termasuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati ndak ra ngoten. Mulane jare Sidina Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrahe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrahe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yaqinan. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhane Allah. Lah soal kecerita, tapi ning akhirat kan masalah Gus pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampai ngafalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nak ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kelo tenan. Memang kelo tenan dekne wong sering kula takon. Kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Ku iso tahlil kan kula wani kok. Ku iso tahlil sangone akeh, sungkan cepet.
Kowe goblok kemleng seneng sing soibul bet nek mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masuk sangone akhirnya tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami tetep mandiin aku. Aku nak suwi malah ra mandi ya. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jarine jimat itu. Tapi jarine saiki diproduk teng Kudus kathah 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno ono kan. Tapi mau 20.000 ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi anggere wong yang klaim asli ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus 20.000. Pasar Kliwon teng kathah lah teng putih-putih kathah. Oh. Monggo jang kula dagangan Istanbul nak kula sak-sak. Sasak tenan niku. Tak takon pas. Tapi nak ngetul sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan aja. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung ya sing ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena wis disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nah, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi ini. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip ku wedi. Sing sitok kon kosong lho. Mengape digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disaksani wong akeh, malane terus Istanbul keramat tuh, saking wong akeh. Dekne muni bis wis jumpat sing sapi kalah. Lho bis tok jumpat mau bismillahirrahmanirrahim. Saking keramate muni bis wis jumpat. Akhirnya bang mun tas, mun tekap. Semenjak iku dekne anggere diundang tahlil bismillahirrahmanirrahim wis ra gremeng wis iku wis beda. Ayo ono wong keramat. Iku wong iku sing tinggi besar video sing gawe Istanbul. Ya anak putune kathah kula sing kenal nggih kathah sing nggih do rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Tapi kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Kemudian itu jenenge, kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratan wa batinah, hiya al-ma'rifah. Kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu ma'rifat. Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Jadi disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mau rok saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah ra melo-melo nah niku. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan, penggangune aja. Tapi sekali yakin inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sekali yakin wae anggere ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zaqal haqq napa ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis yakin ya yakin ainul yakin. Mane kok kandhani setan wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani ngono. Kok setan wis ra ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ndak ulama. Raro rasanya jadi ulama.
Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim, padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut. Terus ya nggak apa-apa, itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi. Masuk akal ora? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nemu kok ngarep. Coba alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah sekarang terbukti Fuad di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Sikat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata, terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya nggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah, nggak di depan. Artinya kan di belakang musolli apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, wong kaji rasido kaji. Sumati wakil mendak kok ngarep ya. Gak situ tawaf wong. Kepeken jenazah. Lah wong Indonesia tok nak kaji mati piro saja. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ora perlu maratekno ngono, kita taqabbal wa minna minkum taqabbal. Loh karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor, sikile ning kidul. Madhep kiblat. Mbaknya gitulah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor, sikile nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kejadian satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madzhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning lor. Kebetulan tamu itu keluargane. Akhirnya walhasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mudine barang rawani. Serawani. Terus takok aku, Gus ini cara jenengan sepunti. Ya nanti baca pun kon muter dhewe. Wong ini nekat ngamuk, wis ngamuk. Sesuai jare wong-wong. Ya pokoke keputusan tertinggi ning Gus Pak dawuhe piye jare mudine. Tak omong ngene wae. Kula niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor, cek ning kidul. Mayit ning guri wae kula roh kaule, pemene sampean puter mun puter. Tenang mawon ta mrene. Kula niku sinau fikih mun suwe, menawa sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo guri kon kula roh kaule. Sakire mikir, iku Gus Pak masuk terus mikir. Ya pun Gus mun salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu gak yang kuwi iso kudu iso tenan iki tentang kalimat dalil tadi kudu iso tenan ra oleh anu, tapi ngono-ngono iku gampang. Saiki salat ghaib misalnya. Misalnya kemarin Pak Hasyim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja misalnya. Oleh gak wong Jogja salat ghaib? Oleh kan, padahal mayite kok guri. Ngono terus sesuk fatwa anak mayit kudu kok ngarep. Yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya nggak boleh karena lungkuri mayit. Gendeng aja. Ibu ora usah ngono, ngaji ku sing khatam, nek khatam ora usah kecangkeman. Mana dalilnya? Ora lo maca kitab kok kon roh. Kadang kula tak tamani, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nak ngajak bantah-bantahan ora level kowe ora roh kok ngajak bantah sing roh.
Lho dene cek takok dalilnya mana? Lho bantah-bantahan kok takok. Bantah-bantahan itu mestinya ya khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok. Dalilnya napa Gus? Lah ya kowe takok apa ngajak debat. Nak takok tak dudono, tapi kowe iku muridku ngomong takok. Lah nak debat ki aja takok, kitapem sak dus wae ku sak dus. Takok Gus takok. Takok. Sing apik ora usah kecangkeman ngono takok. Jadi kalau seperti itu gampang kalau Furya tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan. Lalu di depannya apa sirahe ning lor apa ning kidul ora tau nginceng ngono jawab ngono wis bungkusan. Wis apa? Bungkusan ya wis. Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal ku eskal. Misale ke salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg. Lah nak sujud ya ki madhep ndi? Ayo tak takoki iki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku ora pas ngadeg. Jadi pas sujud. Yo wong umume wong madhep kiblat iki tapi istilahnya ngono ya madhep kiblat. Ora kok kowe gak arah fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat, nak ngadeg, nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ono fikih ngono iku. Wong kok eleh ngono, cangkem kok eleh ngono. Ya ora usah ngono, wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat itu nak ngadeg, nak rukuk. Geneman ngono. Mane sing apik, dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Enggak kula biasa mbek wong. Kula biasa. Kula nek jejeroken wong ora ngerti sing ulama endi ora. Lah wingi ki akad Khalil Habib Anis kula jak akad-akad teng mriku. Ya wong ora roh bedane ndi sing Gus Bayu kan padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Ulama ketara nang anak wis ngomong hukum lagi ketara. Malah kadang sing ora ulama lebih meyakinkan. Nah, tapi yang merengat-merengat kok koyo mikir hukum berat. Saya kalau baleni malih. Jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Nggih napa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Disebut napa? Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as. Nah istilah teng Quran apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Lah lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip ya mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Aja kok mati karena melok lomba terus mati. Ya mati ya berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi ngurip-ngurip la ilaha illallah. Disebut diilai kalimatillah. Kayak aku, mulane kula nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kowe gelem ra gelem uripem ya mergo kersane Allah, ora mergo kersam. Kowe gelem ra gelem matimu ya mergo Allah sing ngersakno, ora mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Piye mergo hakikate wala syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya fakullu makana fi hadzal alam dunyan wa ukhra kabeh kullun bimuradillah. Nah itu yang makna hakikat. Nah tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ana wong sing sok hakikat. Si bebo gendeng jadab, si bebo rasolat jari solat ini Mekah, kadang goblok kira karuan. Lah ora goblok ya, ini Mbah Mun nak cerita kula. Wali rata-rata goblok. Lah bodoh nih kok goblok kira karuan. Mergo dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, teng mriki nak bare jam berapa Pak? Jumatan. Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah kok mboten Jumatan, Mbah?" Wis Jumatan ning Mekah, jeng goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10, apa Jumatan mbek sapa? Itu kan ketok goblok e. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Ning Mekah ku kacek 4 jam. Berarti jam piro ning Mekah?
Jam 10 sudah 100 burung. Mesti ini adeknya bodoh ini mending engkau aku Jumatan yang Mekah itu rodok pinter. Mulai wes. Lah ya Mekah di Indonesia terpaut pinten? 4 jam. Tadi mbak buatin Jumatan. Aku wis Jumatan yang Mekah. Wes sir. Ini Mekah jam 10. Mulane wali ku tes, anggere aneh-aneh ku tes. Mbak ketok gobloke. Sing wali amatir-amatir sing ngaku-ngaku tok. Nah wong alim kan kekasih pangeran tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Mun adu pasot menang wong alim kang tuntas kan. Adu pasot, tapi ora usah dijajal. Ngono tuntas tenan malah repot. Jadi paham ya kula suwun nggih. Dadi sampean menjaga agama ini wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa. Wa ma tasyauna illa